Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di minggu pagi ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Di minggu yang kedua di bulan keluarga, di bulan September ini, mari kita sama-sama akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nas pembimbing untuk ibadah kita di bulan keluarga ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita naikkan pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Kau rindu kekuatan baru penambah imanmu.
Allah, orang lain ditolong, engkau juga tangannya selalu terbuka terus, atas sembunyi kuasa Allah. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itulah bunyi hukum Tuhan dari Ulangan 11 ayat 1. Dan di dalam kehidupan kita, seringkali kita terpengaruh ataupun kita tidak bisa menguasai diri kita karena keegoisan kita, dan kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama, kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, di dalam keberadaan kami, keseharian kami, kehidupan kami sehari-hari, dan segala tindakan kami, perbuatan kami, ucapan kami, ataupun pemikiran kami, terkadang atau seringkali kami melanggar akan hukum-Mu. Kami lebih mengutamakan keegoisan kami, kepentingan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni kami, untuk kami boleh layak untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit diri, kita akan mendengarkan berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan bagi kita yang telah dianugerahkan pengampunan, inilah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dan naikkan pujian Jiwaku Terbuka. Segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan kami, semakin memampukan kami dalam menghadapi berbagai macam pencobaan pergumulan hidup kami. Terutama ketika kami mengalami kesulitan dalam hal mengampuni sesama kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong kami, mengingatkan kami bahwa Allah betul-betul mengampuni kami dan mengasihi kami. Kami pun diajak untuk boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan dalam segala terbatasan kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita, membuka handphone kita secara handphone kita yang punya aplikasinya. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab memberikan judul perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini dalam tema khotbah
pada hari ini adalah mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat. Bagi setiap kita, berbicara mengampuni itu tidaklah mudah. Ya, mengampuni itu sangat sulit sekali. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang baru saja saya dan keluarga lewati pun, hal mengampuni juga adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk kami. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan jemaat GKJH, jemaat Pos Cengklong yang boleh mendoakan kami, mendoakan saya dan keluarga ketika kami mengalami musibah. Saya harus dirawat di rumah sakit selama 21 hari. Istri saya juga harus diisolasi selama lebih 20 hari lamanya. Saya merasakan bahwa kehadiran Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu yang membuat saya merasa kuat dan cepat pulih dari kondisi kami pada saat mengalami musibah. Sangat luar biasa, itu meningkatkan imun saya terutama untuk mengalami kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi, ada sebuah pengalaman yang membuat kami merasakan bahwa ada ketidakadilan, ada sikap yang tidak menyenangkan yang dialami oleh keluarga kami. Bahkan itu terkesan heboh, sangat heboh ketika saya melihat. Bahkan lurah Blimbing tempat kami tinggal itu sampai polisi, sampai babinsa, sampai melihat, menengok situasi keluarga tempat saya seperti apa. Saudara dikasih oleh Tuhan, penyakit COVID-19 ini memang hal yang bagi sebagian orang menakutkan. Kami mengalami penolakan, kami mengalami pengucilan. Bahkan ada sebuah peristiwa yang membuat saya tidak bisa untuk kenapa itu harus terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sempat keluarga saya diusir. Iya. Tapi untungnya pemilik kontrakan tempat kami tinggal mempertahankan kami sehingga kami tidak diusir oleh warga di situ. Saudara bayangkan ketika itu bisa terjadi, ya, diusir, bagaimana rasanya? Ya, sakit tentunya. Sulit untuk bisa mengampuni orang-orang di sekitar situ. Keluarga saya, terutama istri dan keluarga kami yang biasa belanja di wilayah situ, belanja sayur-sayuran, sempat ditolak, nggak boleh. Jangan belanja di situ. Iya. Jangan belanja di sini. Sempat mengalami penolakan, Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir itu adalah hal yang menyakitkan kami. Kenapa tidak boleh? Bukankah kami punya uang untuk belanja? Saudara dikasih oleh Tuhan, hal mengampuni memang sesuatu hal yang sulit. Sangat sulit untuk dilakukan. Tapi pada pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana mengampuni sesama kita ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan membuat kita menjadi berpedih hati, bersedih hati, sudah mendapatkan penyakit yang menurut kita semua adalah hal yang sangat luar biasa, mengalami pengucilan, mengalami harus mengisolasi diri, bahkan akhirnya mendapatkan penolakan dan pengucilan. Bagaimana ketika kita mengalami, dan saya sudah alami itu, tapi kita diajarkan untuk kita boleh mengampuni. Saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara mengampuni. Mengampuni adalah membiarkan dendam atau kepahitan itu pergi dari hati kita, pergi dari pikiran kita.
Ya. Jangan sampai dendam atau kepahitan itu semakin merusak hati kita dan pikiran kita, karena itu tidak baik. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah kepada kita dengan tulus hati. Tindakan memaafkan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan sikap tidak adil, mendapatkan perlakuan tidak adil, lalu kemudian kita diajak untuk berdamai, lalu kemudian diajak untuk saling memaafkan, oke, memaafkan. Tapi belum tentu memaafkan itu sudah mengampuni. Karena mengampuni itu harus diberbarengi dengan hati yang tulus. Karena banyak orang ketika sedang mengalami konflik, ya, maaf-maafan sudah selesai, tapi ketika ketemu di jalan, ya, masih ada seringkali muncul itu, ya, berarti itu belum mengampuni, belum memaafkan secara tulus, secara hati, ya. Karena itulah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita, Petrus, salah satu murid dari Tuhan Yesus, meminta pendapat Tuhan, ya, meminta pendapat Tuhan ketika dia sedang, saya bayangkan dia sedang mengalami suatu konflik, ya, suatu pertengkaran dengan saudaranya, ya, sehingga Petrus ini mengatakan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, ya. Lalu jawab Tuhan Yesus, ya, mengampuni adalah, pada ayatnya yang ke-22 di saat dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Ya. Mengampuni bukan dengan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya. Apa artinya ini, angka ini, ya? 70 kali 7 kali. Ya, ada belakangnya lagi tuh, kalau kita buat ininya, titik-titiknya banyak gitu. Berapa kalinya itu nggak tahu gitu, ya. Itu artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah bahwa mengampuni itu tanpa batas. Batasnya nggak ketahuan berapa kali harusnya. Ya, berapa kali? Ya tidak boleh dibatasi dengan angka berapa kali. Berarti kita dari Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengampuni itu harus tanpa batas, meskipun hati kita awalnya sakit hati, awalnya merasakan tidak puas, merasakan ketidakadilan, tetapi Tuhan Yesus ajarkan untuk kita boleh mengampuni saudara kita itu tanpa batas, harus terus mengampuni dan diampuni, mengampuni dan mengampuni terus. Meskipun secara manusiawi, ya, seringkali kita membuat sebuah batasan bahwa kita kan punya batasan untuk punya batasnya, batas marahnya, batas dan lain sebagainya, dengan dalil seperti itu. Dan juga Tuhan Yesus dengan kata 70 kali 7 ini juga adalah sebuah bukti bahwa mengampuni itu adalah tanpa syarat. Artinya tanpa syarat di sini adalah aku ampuni tapi kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu syarat, ya. Seringkali kita minta seperti itu ketika kita mau memaafkan, kita mau mengampuni, tapi ada harus begini dan sebagainya. Tapi mengampuni itu tanpa syarat, bukan hanya tanpa batas, tapi juga tanpa syarat. Dan dalam mengampuni adalah harus sampai tuntas mengampuni itu. Kenapa harus tuntas? Ini jadi pertanyaan kita, pergumulan kita. Kenapa harus selesai? Artinya bahwa jangan sampai masalah itu
dipendam oleh kita karena kita tidak mau pertengkaran yang lebih besar, ya, konflik yang lebih besar, jadi kita simpan aja masalah itu dan simpan. Kalau kita simpan itu, maka akan menjadi bom waktu, dan ketika itu meledak lagi akan sangat berbahaya buat kita. Karena itulah maka kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengampuni saudara kita yang berdosa kepada kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15, ketika Tuhan Yesus sudah selesai mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Semakin jelas, kalau Bapak Ibu atau kita semua yang sedang bermasalah, baik dengan anggota keluarga kita, baik atau dengan saudara-saudara kandung kita, atau mungkin dengan orang lain. Dalam ayat 14 dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 ini menjadi suatu penekanan bagi kita. Kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan, maka kita pun harus belajar mengampuni. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka kita pun tidak diampuni oleh Tuhan. Karena itulah di dalam hukum kasih, terutama hukum kasih yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Tapi kalau boleh diizinkan ditambahkan adalah kasihlah sesama manusia itu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, sama seperti kita mengasihi Allah. Maka itu akan menjadi tuntas dalam mengampuni kesalahan orang lain. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal mengampuni, ya, atau mengampuni kesalahan orang adalah suatu inisiatif dari Allah terlebih dahulu, bukan? Sama seperti adalah sebuah lagu, ya. Mengasihi lebih sungguh, ya, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Ada bagian dari lirik yang lain mengatakan mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saudara, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni kesalahan atau mengampuni dosa itu adalah inisiatif pertamanya adalah dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat itu. Bahwa bagaimana pengampunan itu inisiatifnya dari Allah. Yang diumpamakan seorang raja yang mengampuni hambanya yang punya banyak hutang, yang tidak terbayarkan. Raja itu melunaskan, membebaskan. Bukankah itu adalah sebuah gambaran Allah kita kepada kita? Bagaimana kita adalah orang-orang yang berdosa yang tidak akan mungkin bisa melunaskan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Inisiatif mengampuni adalah datangnya dari Allah. Kita bisa melihatnya bahwa Allah mau mengampuni itu karena didasarkan, karena tergerak oleh belas kasihan. Pada ayat ke-27 dalam bacaan kita,
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita punya hutang yang besar, banyak, bahkan ketika kita pikir-pikir kapan ini bisa lunasnya begitu ya. Tapi tiba-tiba ketika yang kita berhutang kepada dia, lalu kemudian udah nggak usah bayar hutang kamu, udah nggak mungkin bisa bayar, hutangmu sudah kulunaskan. Bagaimana perasaan kita ketika kita mendengar perkataan itu? Tentunya kita akan sangat bersyukur karena hutang kita yang begitu banyak lalu kemudian dilunaskan begitu saja tanpa syarat apapun. Itulah Allah kita. Dosa kita begitu banyak, tapi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk melunaskan dosa-dosa kita. Dengan darahnya Tuhan mau melunaskan itu dan tanpa syarat apapun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita meresponi ajakan Tuhan Yesus ini. Bahwa kita diajak untuk harus mengampuni antar saudara atau sesama kita. Berarti wajib hukumnya untuk mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan anggota keluarga kita, saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Ajakan itu ada tertulis di dalam ayat ke-35. Di sana dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau diampuni kesalahan kita oleh Tuhan, bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan, maka marilah kita juga harus mengampuni kesalahan saudara-saudara kita itu dengan segenap hati kita. Bukan hanya sekedar dengan segenap hati kita, tapi juga dengan segenap pikiran kita, akal budi kita, dan juga seluruh jiwa kita, seluruh kehidupan kita, kita betul-betul mengampuni saudara kita yang bersalah. Sebab ketika kita boleh belajar mengampuni dengan tuntas, maka dampak dari mengampuni adalah terjadi proses penyembuhan dan pemulihan bagi hati kita, bagi jiwa kita. Juga mengampuni itu dapat membebaskan kita dari belenggu kebencian dan dendam. Karena ketika kebencian dan dendam itu terus kita simpan, maka itu akan merusak dan bahkan bisa dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Dan mengampuni akan menghantarkan kita memperoleh damai sejahtera di hati. Karena kita tidak punya kebencian, karena kita sudah tidak lagi punya dendam, dan sudah tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan saudara-saudara kita. Karena itu biarlah ketika saat ini, ketika masih dalam masa-masa bulan keluarga, mari kita belajar untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, mengingatkan kepada kami bahwa inisiatif mengampuni adalah dari Tuhan. Maka kami pun diajak untuk juga mengampuni sesama kami, mengampuni kesalahan saudara-saudara kami, mengampuni kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati kami. Tolong kami Tuhan, bahwa di dalam mengampuni
tidak bisa mampu dilakukan dengan kekuatan diri kami. Kami membutuhkan Roh Kudus. Kami membutuhkan Tuhan, sehingga kami dapat mengampuni kesalahan saudara kami, sesama kami, yang telah menyakiti hati kami, menyakiti kami sampai begitu dalam hati kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan ini menegur kami dan mengingatkan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga di jemaat-Mu, baik di GKJH maupun di Pasengklong, yang saat ini sedang terjadi konflik dalam keluarga mereka, sedang terjadi ketidaknyamanan antar anggota keluarga mereka. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami, mengokohkan kami, dan mengingatkan kami, untuk kami boleh segera melakukan tindakan untuk mengampuni kesalahan saudara-saudara kami ini, kesalahan anggota keluarga kami ini. Meskipun sulit Tuhan untuk kami lakukan, tapi biarlah kami boleh menuntaskan ini, mengampuni secara tuntas. Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya berkati, mampukan saudara kami ini boleh dapat pulih dengan tuntas dari sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk saudara kami yang bergumul di dalam rumah tangga mereka, yang bergumul dalam pekerjaan mereka, karena mereka mengalami PHK, maupun karena kesulitan dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, untuk memperoleh keuntungan dalam setiap pekerjaan maupun dagang mereka Tuhan, sehingga seringkali kami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup kami. Engkau yang memelihara mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh tetap ada dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada, ketika kami masih mengalami pandemi dan kami sulit untuk bertatap muka dalam ibadah. Kami harus beribadah secara online, termasuk gereja kami Tuhan, Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong yang masih ibadah secara online. Biarlah Tuhan berkati agar masa pandemi ini boleh berakhir. Kami mengucap syukur untuk pembuatan vaksin yang sudah mulai terrealisasi. Biarlah vaksin ini boleh disempurnakan sehingga kami semua bangsa Indonesia terkhususnya boleh divaksin satu persatu untuk kami terhindar dari virus corona yang mencemaskan dan menakutkan kami ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, para gugus tugas, para dokter, para peneliti yang menyiapkan vaksin ini Tuhan, sehingga mereka boleh betul-betul mempersiapkannya itu dengan hati mereka, sehingga bangsa kami ini boleh kembali pulih secara ekonomi, pulih secara sosial, pulih secara politik Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh bertumbuh bersama-sama untuk memperbaiki segala hal yang telah rusak dari masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap program-program gerejamu di Pos Cengklong maupun di Jembatan Hitam ya Tuhan, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai lanjut usia. Bahkan kami juga berdoa secara khusus untuk pendidikan PAUD Cahaya Kasih. Meskipun kami harus melakukan pendidikan kepada anak-anak kami secara online, biarlah Tuhan berkati, mampukan guru-guru PAUD ini secara kreatif, sehingga pendidikan PAUD Cahaya Kasih ini boleh tetap berjalan meskipun secara online. Kami mengucap syukur untuk kerjasama dengan orang tua yang mau mendidik anak-anak mereka secara online, sehingga orang tua pun punya hati
untuk mengajarkan anak-anak mereka sampai ketika kami kembali bertatap muka. Berkati para donatur Tuhan, sehingga para donatur ini juga boleh tetap setia untuk memberikan berkat-berkat kepada PAUD Cahaya Kasih ini ya Tuhan. Karena berkat yang mereka berikan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para orang tua asuh Tuhan, mereka juga boleh tetap setia untuk boleh bersama-sama dengan kami untuk mendanai pendidikan PAUD Cahaya Kasih ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengakui iman percaya kita. Kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Tentu saja kita tidak secara langsung karena kita tidak beribadah secara offline. Kita dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar ini. Dan bagi kita yang tidak memiliki fasilitas transfer, mungkin Bapak Ibu bisa menyisihkan, mengumpulkannya persembahan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menyerahkan ke bendahara langsung ataupun pada waktu nanti kita sudah beribadah di gereja kembali. Lukas 6 ayat ke-38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita persembahkan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk kami boleh beribadah kepadamu, dan terima kasih untuk kami juga beroleh kesempatan untuk kami akan memberikan persembahan kepadamu. Dan biarlah apa yang akan kami persiapkan untuk kami persembahkan, Tuhan memberkati untuk boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Dalam bulan keluarga ini, tadi firman Tuhan telah berkata bahwa kita sebagai umatnya harus saling mengampuni. Mengampuni yang tanpa batas. Dan sebagai keluarga Tuhan, mari kita saling berkomitmen untuk terus mencintai, saling mengasihi, saling mengampuni. Kita naikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Betapa senang menjadi keluarganya Tuhan.
saling mengampuni. Semua saling mengampuni. Betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.